Ini produk harganya 50.000 saja. Harganya 50.000. Tapi khusus Jumat ini saya kasih diskon 50.000. Ya, saya kasih diskon 50.000. Jadi 25.000 saja. Oke. Nah, akhirnya si penjual tadi menggunakan rumus M. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya, Didik Arwinsyah. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini, yang sudah like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Baik, hari ini saya akan coba membedah nih teman-teman, bagaimana sih produk kita dikejar terus oleh pelanggan. Ini sebenarnya ada rumusnya ya. Nah, rumus ini saya ceritakan dalam bentuk kisah ya. Ini ada seseorang ya, baru pulang sholat Jumat seperti itu ya, kemudian di pinggir masjid ya, seperti itu ya, seperti biasa di Maskam tuh kan banyak tuh ya, ada orang ya, apa namanya, istilahnya berkerumun, tempat masa berjualan di sana ya, di pinggir-pinggir masjid Maskam UGM ya. Di sana ada orang jualan teman-teman sekalian ya. Nah, ini kisah nyata ya, saya tidak menyebutkan orangnya. Nah, ini penjualnya seperti ini ya. Karena rame, penjualnya ngomong terus tentang produknya. Akhirnya seseorang tersebut ini ya penasaran sama ini apa sih kok rame-rame. Ya, akhirnya dia datang ke sana. Ya, dia datang ke sana. Nah, penjual ini menggunakan pengeras suara teman-teman, biar supaya pemilik apa namanya yang berada di sekeliling masjid tersebut mendengar apa yang dia jual. Sebenarnya yang penjual nggak hanya dia, ya banyak sekali yang melakukan jual beli di sana gitu ya. Nah, tetapi karena dia memiliki suara yang lantang, yakin gitu ya, maka orang-orang pada datang di sini, ramai sekali orang-orang pada datang ya. Nah, orang tersebut si A ini ya, dia ikutan datang. Nah, akhirnya si penjual tersebut menggunakan 3 rumus yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, sehingga produk kita bisa dikejar-kejar terus oleh pelanggan. Ini pelajaran bagi kita semua ya teman-teman ya. Nah, si penjual tersebut ya, dia berjualan pengasah pisau. Saya ulangi ya, dia berjualan pengasah pisau. Oke, sebenarnya ya, rumus pertama teman-teman, rumus pertama dalam berjualan itu adalah kita harus berjualan kepada orang yang membutuhkan produk kita. Artinya kita harus berjualan produk yang dibutuhkan oleh orang-orang, kira-kira seperti itu. Nah, sementara orang tersebut si A ini ya, tadinya dia tidak merasa butuh dengan pengasah pisau tersebut. Cuman karena penjual ini jago sekali menceritakan tentang produk tersebut, akhirnya dia menceritakan, "Pak, Bu, ini adalah pengasah pisau." "Iya, tahu Pak," kan begitu. Akhirnya diambillah sebuah bambu ya. Akhirnya diambillah sebuah bambu ya. Ambil pisau yang tadinya tidak tajam, kemudian diasah dengan produk pengasah pisau tadi. Akhirnya bambunya dipotong langsung terbelah dengan pisau yang tadinya tidak tajam, diasah jadi tajam gitu ya. Kemudian ada penggaris ya. Ini penggaris ya. Penggaris tersebut diasah jadi tajam. Ya, kemudian ada juga ya mirip kayak kayu gitu ya, diasah jadi tajam. Akhirnya orang-orang yang berada di sekeliling tersebut merasa takjub, merasa apa perlu aku dengan produk seperti ini ya, karena dia bilang semua produk akan kembali ke dapur Pak. Dia bilang semua aktivitas rumah tangga pasti akan kembali ke dapur. Jadi pengasah pisau ini sangat cocok bagi kita untuk apa namanya membawa pulang produk ini ke rumah gitu kan ya. Si penjual ini cerita seperti itu. Akhirnya kita dapat rumus di sini ya. Kita dapat rumus yang pertama yaitu B ya, yaitu butuh ya. Si penjual tersebut ya bisa meyakini orang-orang yang sekelilingnya tersebut merasa butuh dengan produk tersebut. Ini rumus teman-teman sekalian ya. Akhirnya dia cerita lagi nih ya, si A tadi tuh ini si A yang di sini ya. Jadi penasaran lagi nih ya, dia belum beli nih, dia belum beli. Akhirnya si penjual tadi ya cerita seperti ini produk harganya 50.000 saja, harganya 50.000, tapi khusus Jumat ini saya kasih diskon 50.000 ya, saya kasih diskon 50.000, jadi 25.000 saja. Oke. Nah, akhirnya si penjual tadi menggunakan rumus M. Apa itu? Yaitu murah ya, atau terkesan murah. Terkesan murah. Tadinya 50.000
dijual sama dia 25.000 saja Pak, khusus hari ini, dia bilang seperti itu. Dia menggunakan kalimat lead magnet, terkesan murah. Ya, sebagaimana kalau kita ke swalayan ya, kalau kita ke Matahari atau ke swalayan apapun itu yang sering mengadakan atau sering membuat istilahnya promo diskon. Nah, itu adalah trik bagaimana produk kita agar terkesan murah. Bukan murahan loh ya, tapi terkesan murah. Nah, si penjual tadi ya bercerita seperti itu. Ini produk pengasap pisau tadi harganya 50.000 saja. Ya. Cuman karena hari Jumat ya, saya kasih harga 25.000 saja. Nah, hari ini khusus 25.000. Jadi yang lain 11 yang menonton aksi si penjual tadi, wah murah ini. Akhirnya pada beli tuh, pada beli. Udah, akhirnya tinggal sedikit lah pengasap pisau tersebut. Cuman lagi-lagi si penjual tersebut belum selesai, ya, belum selesai mengeluarkan jurusnya. Akhirnya dia bilang seperti ini, Pak, Bu, yang berada di sini, ya, masa cuman beli satu? Ini saya jauh-jauh dari Banyuwangi. Ya, saya nggak tahu bisa kesini lagi kapan nih. Ya, saya bisa sebulan sekali, kadang bisa setahun sekali gitu kan. Nah, sangat disayangkan kalau Bapak dan Ibu tidak beli sekarang. Ya, tidak beli 2 atau beli 3 gitu kan. Nah, karena saya besok akan balik ke Banyuwangi dan mungkin tidak akan balik lagi ke sini seperti itu. Nah, dia sedang menggunakan apa? Dia sedang menggunakan T. Dan produk ini teman-teman sekalian di Jogja itu ya jarang yang jual gitu kan. Dia bilang T itu apa? T itu adalah terbatas. Ya, dia sedang menggunakan rumus T. Ya, seakan-akan produk ini terbatas. Sebagaimana kalau kita bilang ya terbatas itu ada dua teman-teman ya. Ada terbatas masalah produk. Produk ini hanya ada di Jogja. Ya, hanya ada sekarang. Jadi besok nggak ada. Itu namanya terbatas dalam hal produk. Nah, yang kedua adalah terbatas dalam hal promo. Ya, saya melakukan promo diskon 50% khusus hari ini saja. Itu promo. Ya, terbatas dalam hal promo dan waktu. Nah, si penjual tersebut dia menggunakan rumus itu teman-teman sekalian. Dia kasih butuh, dia kasih murah, dia kasih seakan-akan produk tersebut terbatas. Akhirnya yang berada di wilayah sini si A tersebut ini ya, akhirnya dia beli 2 tuh. Oke, saya beli 2 deh. Ya, kapan lagi saya bisa dapat produk semurah ini gitu kan. Tadinya 50.000 jadi 25.000 saja. Oke, karena beli 2 dikasih diskon lagi tuh. Ya. Nah, akhirnya habislah produk tersebut dan si penjual pulang ya. Ini kisah nyata ya teman-teman ya. Nah, akhirnya ya produk tersebut habis gitu ya, dia jualan 100 pieces ya, habis dalam sekejap menggunakan rumus BMT ini saja. Butuh, murah, terbatas. Teman-teman bisa lakukan ini ya. Di media sosial bisa teman-teman gunakan rumus BMT ini. Ya, kemudian di offline juga teman-teman bisa gunakan rumus BMT ini. Dan si A tadi ini akhirnya pulanglah ke rumah ya. Bilanglah sama istrinya ya, Bu, ini saya baru beli pengasap pisau bagus banget, baru saya beli di selesai sholat Jumat tadi, gitu ya. Nah, akhirnya si istri tadi, datanglah istri tersebut, ya, istri tersebut bilang, oh ini produknya, coba kita lihat di marketplace, di Tokopedia, ya. Pas dicoba di Tokopedia, ternyata harganya cuma 19.000 saja. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, si bapak yang penjual tadi, dia jual murah atau jual mahal? Dia jual mahal. Dari 19.000 sebenarnya ke 25.000. Tapi terkesan murah atau terkesan mahal? Terkesan murah. Itu rumusnya teman-teman. Ya. Waduh, ternyata harganya cuma 19.000 ya Bu. Iya, tapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ini jadi pelajaran kita bahwasanya ada rumus dalam berjualan. Akhirnya si suami tadi menceritakan ya tentang kronologis penjualannya seperti apa, dan si istri bisa menyimpulkan si penjual tadi menggunakan rumus BMT tadi. B butuh, M itu murah, T itu terbatas. Silakan teman-teman dipraktekkan. Nanti teman-teman akan mendapatkan dan membuat orang lain mengejar-ngejar produk Anda terus dan membeli produk Anda. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.